Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini ya, kami ingin menyajikan kabar baik ya, resmi disahkan keputusan revisi Undang-Undang ASN untuk honorer dan pengangkatan menjadi PNS atau ASN P3K ya, sorry. Jadi ini tentunya informasi ditunggu-tunggu oleh banyak guru honorer terkait dengan keputusan revisi Undang-Undang ASN untuk honorer dan pengangkatan menjadi ASN P3K. Oke ya, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini kami mendapatkan informasi terkait dengan rancangan Undang-Undang ASN itu segera disahkan ya. P3K yang sudah bekerja juga bahagia, alhamdulillah. Aturan pada rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara RUU ASN bukan hanya memberikan harapan bagi honorer, tetapi juga P3K yang sudah bekerja. Ditargetkan rancangan Undang-Undang ASN disahkan Bapak Ibu ya menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR RI sebelum tanggal 3 Oktober 2023. Wow, ini tentunya menjadi salah satu kabar baik ya untuk teman-teman guru honorer ataupun honorer yang lain yang menunggu-nunggu kapan sebenarnya rancangan Undang-Undang ASN itu disahkan. Dan insya Allah RUU ASN itu disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR RI sebelum tanggal 3 Oktober 2023. Alhamdulillah ya, ini semakin memberikan titik terang ya posisi para honorer ya setelah RUU ASN nantinya disahkan. Nah, di sini dikatakan sebelumnya rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1 RUU digelar di Komisi 2 DPR RI Jakarta, dihadiri Menpan RB, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli, Wamendagri John Wempi Wetipo, serta perwakilan dari Kemenkeu Bapak Ibu ya. Yang mana di sini diinformasikan Menpan RB Abdullah Azwar Anas memaparkan 7 agenda transformasi dalam RUU ASN di hadapan Komisi 2 DPR RI ya. Di ujung rapat Menteri Anas menyampaikan sejumlah perubahan mendasar, salah satunya terkait transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Selama ini kata Anas, rekrutmen pegawai baru-baru harus menunggu 1 tahun sekali, sementara tenaga yang pensiun atau racing atau meninggal itu bisa terjadi kapan saja. Masalah itu memaksa daerah merekrut tenaga honorer Bapak Ibu ya, yang menjadi polemik di kemudian hari ya, seperti itu kira-kira. Nah, terkait penuntasan penataan tenaga honorer, Anas mengatakan terbitnya RUU ASN diharapkan bisa segera menuntaskan PR yang sudah bertahun-tahun belum terselesaikan ini. Menteri Anas menjelaskan bahwa pemerintah sudah menyiapkan beberapa skenario yang akan menemukan titik temu dari penataan tenaga honorer. RUU ASN juga berkah untuk P3K. Pada rapat tersebut, juru bicara fraksi PDI Perjuangan Endro Suswantoro mendapat giliran pertama menyampaikan pandangan mini fraksi atas RUU ASN. Endro mengatakan rapat pembahasan tahap akhir RUU ASN digelar 26 September 2023 bertepatan dengan Selasa Kliwon. Selasa Kliwon hari keramat anggorokasi ya menurut Kepartian Jawa Bali. Semoga mengasihi tenaga honorer agar menjadi lebih baik. Amin ya, seperti itu kira-kira. Namun RUU ASN juga ini menjadi berkah bagi P3K yang sudah bekerja. Pasalnya tingkat kesejahteraan mereka akan meningkat setara PNS. Wow, luar biasa ya. Artinya ada dana pensiun ya. Bahkan di sini dikatakan oleh Ketua Panja RUU ASN Samsuri Rizal saat menyampaikan laporan mengatakan RUU ini memberikan kesetaraan status PNS dan P3K. Jadi ada kesetaraan antara PNS dan P3K Bapak Ibu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu simak video berikut. Yang mendalam ya. Karena tadi sebagaimana sudah dikatakan diperlukan waktu yang cukup lama dan mendetil penyelesaian undang-undang ASN ini. Ya, kita memaklumnya bahwasanya tidak semudah dibayangkan karena dengan kepegawaian ini menyangkut dengan banyak hal. Di dalam salah satu pasal di dalam undang-undang ASN ini pada pasal 134 itu disebutkan kita akan diberi waktu selama 1 tahun, yakni sampai dengan tanggal 24 tahun 2024 bulan Desember. Persoalan pegawai honornya akan dapat kita tata ulang ya, kita selesaikan. Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Selasa tanggal 26 September 2023
kita dapat bertemu dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan tingkat 1 atas rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan kami menyampaikan pertama terima kasih yang sebesar-besar atas kerja keras para pimpinan dan wakil pimpinan, ketua-ketua fraksi, anggota-anggota komisi yang secara luar biasa untuk segera mendapat penyelesaian terkait dengan RUU ini. Ibu dan saya, RUU ini hadir menjawab tantangan ekspektasi publik yang kian besar terhadap kualitas pelayanan publik, sehingga butuh birokrasi yang geraknya fleksibel, dinamis, agile, dan profesional sebagaimana harapan para pimpinan fraksi tadi telah disampaikan. RUU ini juga hadir sebagai payung untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik secara merata dengan mobilitas talenta nasional yang akan semakin mudah untuk mengurangi kesenjangan talenta yang kini terjadi di sejumlah daerah, terutama di daerah luar Jawa. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara pada awalnya merupakan usulan anggota Dewan yang terhormat yang disampaikan melalui surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI nomor LJ 4759 DPR RI /4/2020 perihal penyampaian RUU perubahan Undang-Undang ASN. Dalam surat tersebut DPR menyampaikan usulan perubahan mencakup 5 klaster perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pertama, klaster penghapusan KASN. Kedua, klaster penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Klaster ketiga terkait dengan kesejahteraan P3K. Klaster keempat terkait dengan pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. Dan klaster kelima adalah pengangkatan tenaga honorer. Menindaklanjuti surat Ketua DPR RI, Bapak Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri mewakili pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU perubahan Undang-Undang ASN. Seiring dengan berkembangnya dinamika pembahasan, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyusun rancangan undang-undang yang mampu menjawab tantangan ASN ke depan agar terwujudnya birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Indeks persepsi korupsi semakin baik dan indeks efektivitas pemerintah yang semakin baik. Itulah harapan dari prioritas ini. Hal ini dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang makin sejahtera. Untuk itu pemerintah dan DPR RI sepakat melakukan beberapa penyelesaian klaster dan menambah 2 klaster pembahasan, yaitu digitalisasi manajemen ASN dan pengaturan khusus ASN pada lembaga legislatif dan yudikatif. Sehingga total klaster pembahasan RUU perubahan Undang-Undang ASN adalah 7 klaster dengan penyusunan klaster sebagai berikut. 1. Klaster penghapusan KASN menjadi penguatan pengawasan sistem merit. Klaster kedua, penetapan kebutuhan PNS dan P3K menjadi penetapan kebutuhan ASN. Klaster ketiga, kesejahteraan P3K menjadi kesejahteraan ASN. Klaster keempat, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. Dan klaster kelima, pengangkatan tenaga honorer menjadi penataan tenaga honorer. Klaster keenam, digitalisasi manajemen ASN. Dan 7, penguatan khusus ASN pada lembaga legislatif dan yudikatif. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi Daerah yang kami hormati, dapat kami sampaikan 7 agenda transformasi dalam RUU ini. Mohon ditampilkan. Teman-teman, dapat kami sampaikan, Mbak sekalian, 7 agenda transformasi dalam RUU ini yang juga merupakan bagian dari masukan penting para anggota Dewan yang terhormat. Pertama adalah transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Ini kita rancang organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Salah satunya adalah rekrutmen ASN tidak perlu menunggu 1 tahun dengan proses yang bisa lebih dari setahun, sehingga birokrasi bisa lebih responsif dan kedepannya juga akan lebih fleksibel sistem rekrutmennya.
Misalnya selama ini untuk merekrut yang pensiun di bulan Januari kadang menunggu tahun depan atau 2 tahun, sehingga menunggu itulah kemudian muncul honorer-honorer yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Lalu soal masa percobaan PNS, dulu dikunci selama setahun, maka dalam masa percobaan setahun tidak boleh melanjutkan pendidikan. Misalnya dokter, selama masa percobaan dia tidak bisa melanjutkan pendidikan spesialis, padahal kita butuh percepatan pemenuhan dokter spesialis. Lalu dosen CPNS, dia dikunci masa percobaan setahun sehingga CPNS tidak bisa melakukan percepatan belajar, lalu ditambah setahun jadi PNS, baru boleh belajar, dan berarti mereka kehilangan waktu yang cukup panjang. Kedua, soal kemudahan mobilitas talenta nasional. Kita dedikasikan untuk mengatasi kesenjangan. Kita tahu bahwa talenta yang ada saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja, terutama di Jawa. Ada lebih dari 130.000 formasi untuk daerah 3T pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak terisi. Kedepan dengan undang-undang yang baru ini, mobilitas talenta bisa dijalankan untuk menutup kesenjangan talenta. Dulu basis permintaan dari pejabat pembina kepegawaian usul ke menteri. Kita sulit mengatur apabila tidak ada permintaan. Maka dengan undang-undang ini, pemerintah bisa mengatur mobilitas talenta untuk lebih cepat. Apalagi kita akan berikan reward, kenaikan kelas jabatan atau pangkat jauh lebih cepat dibanding di Jawa atau di kota-kota ketika mereka ditempatkan di 3T tadi. Ketiga, soal percepatan pembangunan kompetensi ASN. Nanti pola pengembangan kompetensi tidak lagi klasikal seperti penataran. Dulu istilahnya jam pelajaran, tapi dengan RU ini kita rancang lebih ke experiential learning, kata Pak Alek, istilah Pak Alek. Ada magang, ada on the job training. Bahkan bisa kita rancang sebelum duduk di kepala dinas tertentu harus magang di UMN besar minimal 2 bulan dan seterusnya. Kalau di Dignas ada program Merdeka Belajar, maka di Undang-Undang S ini adalah program Merdeka Bekerja. Keempat, penuntasan penataan tenaga honorer sampai saat ini belum terselesaikan, bahkan jumlahnya semakin bertambah. Diharapkan dengan adanya revisi undang-undang ini, penataan tenaga non-ASN akan segera bisa diselesaikan sebagaimana harapan anggota Dewan yang terhormat. Kelima adalah reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Selama ini 99% kinerja individu ASN itu dinilai baik dalam sistem kita. Karena pimpinan itu sungkan kalau ngasih angka